Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. HP Audonian jahu bade batam ola nitano Misir. Jala debata dukon niau dangadong tinadam. Jala dangadong si pangolu dukon niau. Tuhan Allah satu-satunya juru selamat. Ketika kita mendengar kata tanda kutip mendua hati, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah seseorang yang mulai tidak setia atau sudah mengalihkan pandangannya kepada orang lain atau kepada hal lain yang sebelumnya dipercayainya. Biasanya pengertian seperti ini terjadi pada orang yang sudah dan sedang menjalin hubungan, entah masih berpacaran atau sudah menjadi pasangan suami istri. Dalam kehidupan iman dan juga kehidupan sebagai orang beriman, sangat dilarang keras sikap mendua hati. Kesaksian Alkitab menunjukkan bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapannya, seperti hukum pertama dalam Dasatitah atau 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya kita tidak boleh menyembah Allah, tapi pada saat yang sama kita juga menyembah Allah-Allah yang lain. Rasul Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya sangat menentang orang yang mendua hati. Meskipun dalam konteks pembacaan Yakobus ini, Rasul Yakobus memberi penekanan baru tentang orang yang mendua hati sebagai orang yang ragu dan tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi bukan maksudnya orang yang sudah berpaling pada hal yang lain, tapi lebih kepada orang yang tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan lagi di dalam kehidupannya. Sebagai keluarga Kristen, peringatan untuk tidak mendua hati hendaknya ditaati dengan iman yang benar. Sebab hidup yang mendua hati mencerminkan kehidupan yang ragu dan kurang percaya kepada Tuhan. Renungkanlah selalu bahwa dalam iman, jangan mendua hati. Hendak mengajak kita untuk hanya percaya dan yakin sepenuhnya kepada Dia, kepada pertolongan Tuhan. Dalam segala situasi, kita hanya mengandalkan dan percaya kepada Tuhan Allah sebagai juru selamat kita. Dalam keadaan susah, Dia selalu menolong kita dan memampukan kita menghadapi kesusahan, bahkan pergumulan terberat kita. Janganlah seperti umat Israel yang digambarkan oleh Hosea ini. Dikala mereka telah sukses dan memiliki harta, maka mereka jatuh kepada mengandalkan harta kekayaannya dan meninggalkan Tuhan. Sementara kekayaan itu hanya bersifat hal yang sementara, tidak kekal. Harta kekayaan adalah berkat yang dititipkan dan dipercayakan Tuhan bagi kita untuk kita kelola dengan baik dan benar. Memiliki harta atau tidak, tetaplah mengandalkan dan percaya hanya kepada Tuhan Allah, satu-satunya Allah yang kita sembah, dan hanya Dia yang sanggup menyelamatkan dan menolong kita menjalani serta menghadapi segala keadaan hidup ini. Setialah dan andalkanlah Tuhan Allah. Jangan ragu, jangan mendua hati, dan jangan meninggalkan Dia
yang sungguh sangat mengasihi kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau adalah Allah yang kami sembah. Karena kami percaya hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami, menyelamatkan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang kami sembah, yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengampuni segala dosa kami. Dan kami percaya hingga akhir hayat kami, hingga akhir zaman, Engkau senantiasa menyertai kami. Mampukan kami Tuhan, di dalam segala bentuk kehidupan, di dalam segala bentuk pengalaman hidup kami selalu mengandalkan kasih-Mu, ya Yesus Kristus. Amin.